Bu, yang ikut di dalam kegiatan Zoom meeting ini, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita pada siang. Kembali lagi dalam bincang boleh, dan ini adalah yang kali ini Pak, setelah kita melaksanakan bincang di kelinci, bincang domba, dan saat ini kaitan dengan sapi potong. Tentu sebagai dasar pelaksanaan di sini adalah karena memang UPTD BPPKP Cikole itu punya tugas pokok fungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelatihan peternakan dan ketahanan pangan. Dan salah satu aspeknya adalah bagaimana menyelenggarakan pelatihan dan juga sosialisasi kegiatan peternakan dan ketahanan pangan. Dan dasar yang kedua, kami pun melaksanakan kegiatan ini, kegiatan talkshow ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat khususnya dalam beternak, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, terutama kaum milenial yang saat ini sedang menjadi program unggulan, di mana sesuai dengan tagline-nya Bapak Gubernur bahwa hidup di desa, rezeki kota, bisnis dunia. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini banyak sekali kaum milenial yang bisa ikut di dalam pelaksanaan kegiatan ternak sapi potong ataupun ternak yang lainnya. Tentu kami sampaikan laporan ini bahwa pelaksanaan talkshow ini dilaksanakan dengan live, Pak. Dilaksanakan pada tanggal 12 November 2021. Semula akan dilaksanakan pukul 9 sampai pukul 11. Tetapi karena tadi ada kesalahan teknis, mohon maaf, sehingga bisa mundur waktunya 20 menit. Acara ini dilaksanakan langsung live di kandangnya PT CJM Farm di Jalan Pemagansari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Dan tentu publikasi dan informasi kegiatan ini sudah kita lakukan baik melalui media sosial di IG, juga di FB, dan juga yang di WA, Pak. Semua alhamdulillah saat ini sudah ada terdaftar kurang lebih tadi terdaftar 100, tetapi ada juga yang di IG, ada juga di IG-nya Kang Dio ya. Ya. Kang Dio, IG-nya BPPKP, termasuk juga nanti BJB juga di dalam kegiatan ini. Alhamdulillah narasumber semua sudah hadir, Pak Sadis, Kang Rosid dari BJB, Kang Dio, dan Kang Ismail. Tentunya kami selaku panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber, tentunya juga kepada panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kelancaran dalam kegiatan ini, dan tentunya ada guna manfaatnya bagi para peternak, khususnya peternak milenial. Mungkin itu saja Pak Kadis dan Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan talkshow ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Balai BPPKP Cikole, Bapak Pancawidi. Untuk mempersingkat waktu nih Pak, kita langsung mulai aja ke acara talkshow-nya. Jadi di sini itu kita akan ngebahas tentang petani milenial ya Pak, khususnya di sapi potong. Jadi kan selama masa pandemi ini, kebanyakan orang kan pada diem di rumah gitu ya Pak ya, nggak pada keluar gitu. Nah mereka itu biasanya mencari kegiatan, biasanya sambil berkumpul sama keluarga itu kan pada barbekyuan gitu ya Pak ya. Jadi secara nggak langsung juga berarti kan tingkat daging di Jawa Barat juga jadi meningkat. Nah yang jadi pertanyaan ini ya Pak, sebenarnya ketersediaan sapi potong di Jawa Barat itu sudah terpenuhi atau belum? Mangga kepada Pak Jafar. Terima kasih Mbak Sasa. Ya. Jawa Barat ini mempunyai penduduk yang paling padat di seluruh Indonesia. Kurang lebih kalau sekarang itu ada 50 juta orang yang ada di Jawa Barat. Dan ini hampir 18% penduduk Indonesia itu ada di Jawa Barat. Dengan penduduk yang banyak ini tentu saja merupakan salah satu prospek untuk pemasaran
sapi potong ini, karena ini akan apalagi sekarang dengan kesadaran yang sudah lebih modern, sehingga hidup itu makan itu perlu adanya protein dan sebagainya. Salah satunya adalah dari sapi potong ini. Namun dari kebutuhan di Jawa Barat yang setiap tahunnya kurang lebih 251.000 ton. Ini baru atau kalau di 251.000 ton. Kalau di ekor itu kurang lebih kebutuhan di Jawa Barat itu 1 juta ekor per tahun. Populasi di Jawa Barat itu kurang lebih ada 300.000 ekor. Jadi kalau itu ya dipotong semua, tentu saja ini kan habis setahun itu. Nah itu jadi yang ketersediaan daging itu cuma 25.000 ekor per tahun. Jadi 20.000, jadi kurang lebih 10%. Kebutuhan protein itu 90 baru dipenuhi oleh hasil dari yang diproduksi di Jawa Barat. Nah, yang selebihnya selama ini kita mendatangkan daging sapi dari luar daerah provinsi, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan mungkin dari NTB, NTT, Bali juga ke sini untuk dipotong, tentu saja di sini, dan juga dari impor, biasanya dari luar negeri, dari Australia yang banyak kita. Nah ini kebutuhan ini menjadi peluang bagi para peternak ya dari khususnya sapi potong untuk memenuhi kebutuhan daging itu, karena ini pasarnya sudah ada, potensial pasar sudah ada, tinggal kita menyediakan sapinya untuk karena pasti itu 20.000 ton itu sudah tiap tahun dipotong begitu, sudah tiap tahun. Nah itu sekira jadi masih 90% yang harus dipenuhi. Jadi sebenarnya Pak, kita tuh masih kekurangan peternak sapi potong gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan di Jawa Barat sendiri. Padahal sebenarnya pasar di Jawa Barat sendiri juga peluangnya banyak ya Pak ya. Oh, nah jadi berarti kan para milenial nih Pak ya, khususnya para milenial ini bisa untuk mengambil potensi ini ya Pak ya. Nah, yang saya pengen tanya itu kan Pak, sekarang itu kan lagi gembor-gembornya ya Pak di Instagram tentang programnya Pak Gubernur tentang petani milenial itu ya Pak ya. Nah, yang saya penasaran ya Pak ya, sama teman-teman ternak Cikolek lain mungkin ya Pak pada penasaran, sebenarnya program petani milenial itu seperti apa sih Pak? Ya, ini merupakan salah satu program ukuran dari Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil mengenai petani milenial ini. Petani milenial bisa di peternak, bisa budidaya ikan, bisa peternak buah madu lah. Ya, secara umum ada namanya petani milenial. Petani milenial ini adalah salah satu bentuk kepedulian dari Pak Gubernur supaya Jawa Barat tetap menjadi provinsi pertanian. Sedangkan SDM yang ada itu sekarang sudah ya sebagian besar sudah agak sepuh-sepuh. Yang turunnya yang ini masih belum banyak. Adalah program petani milenial. Nah, tentu saja harus ada faktor yang bisa menarik kepada mereka. Jadi kalau petani milenial itu kan sekarang milenial tentu saja tidak terlepas dari teknologi. Ya. Jadi harus peternak milenial berbeda dengan petani menyiram tanaman itu tidak dengan disiram begitu, tapi dengan dikasih efek. Juga kalau di nelayan katakan bahwa melalui suatu finder sehingga nelayan itu mencari ikan itu tidak, tapi sudah tahu di mana gerombolan ikan itu ada. Juga teknologi yang lainnya dikembangkan misalnya seperti ini sekarang ini memang dikhususkan untuk para petani milenial di Jawa Barat, karena ini program di Jawa Barat kan. Jadi harus produk Jawa Barat, kemudian umurnya 19 sampai 39 tahun dan berminat, itu harus berminat di bidang pertanian. Tentu saja akan lebih diutamakan yang mempunyai lahan,
Nah, kalau tidak punya lahan, pejabat akan berusaha gitu ya, dengan bekerjasama dengan BUMN karena katanya Pak Gubernur melihat bahwa ini sekali lahan-lahan yang masih ganggu. Nah, kita gandeng BCB, ini Bang Pejabat, untuk memberikan permodalan. Kemudian opteknya bisa dari agrojabat bikin sebesar. Ini adalah jadi petani itu tidak usah lagi menanam, tetapi gimana tadi begitu panen gimana menjualnya? Oh, ada opteknya. Kurang modal, ada bank BJB-nya. Tanahnya nggak ada, nanti kita usahakan kepada BUMN yang bisa menyediakan lahan. Nah, menarik nih Pak, masalah modal biasanya. Karena hal utama untuk melakukan suatu usaha itu pasti kan modal. Iya. Nah, saya penasaran nih Pak, dari BJB, kira-kira bantuannya itu seperti apa untuk program petani milenial ini? Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, Kang Dio, Kang Mail, dan Teteh. Kita hadir, Bank BJB hadir dalam baik di program milenial maupun di kegiatan masyarakat pelaku usaha UMKM dalam hal mendorong dari segi permodalan. Permodalan itu kita sampaikan kepada para petaninya langsung. Dengan kriteria si petani itu boleh mengakses KUR, Pak. Kita produknya salah satunya KUR, ya. Minimal usia 21 tahun atau sudah menikah dan tidak sedang menikmati kredit modal kerja atau program yang lain, gitu kan. Ya. Nah, dalam strategi kita dalam penyaluran pembiayaan khususnya di KUR dan bagi petani ketahanan pangan dan khususnya juga di dalam program petani milenial, kita mempunyai strategi dengan memakai atau menggunakan pola atau skema permintaan. Di mana saya kira mungkin Pak Kadis juga lebih paham tentang yang dihadapi pelaku usaha, ya, yaitu manajemen SDM. Yang kedua mungkin bisa jadi adalah modal. Yang ketiga saya kira Pak Kadis atau teman-teman semua di sini adalah akses pasar nih, yang tadi disinggung sama Pak Kadis. Iya, karena sebanyak apapun, sebagus apapun produksi, kalau pasarnya tidak pasti, produk itu tidak terjual, ya akhirnya dampaknya domino, Pak. Iya. Apalagi sumber pembiayaannya misalnya dari bank, akhirnya tidak ada kemampuan untuk pengembalian hal itu. Nah, dalam skema atau program milenial ini nih, Pak, sangat-sangat bagus. Di sini kolaboratif. Ini kerjasama, ada perbankan, ada pemerintah, akademisi, gitu kan ya. Ada optaker. Nah, ya. Di awal manajemen dan SDM ini perlu penting adanya pendampingan, adanya pelatihan. Pelaku usaha di kita tuh saya kira Pak Kadis perlu juga disentuh atau dikembangkan lagi dalam hal kapasitas usahanya, gitu ya. Yang pertama, yang kedua modal. BJB insya Allah hadir khususnya di Jawa Barat bagi semua pelaku UMKM, baik di ketahanan pangan maupun di luar ketahanan pangan, baik on-farm maupun off-farm, gitu kan ya Pak. Nah, yang ketiga ini faktor pasar. Yang tadi saya sampaikan bahwa sebanyak apapun, sebagus apapun produksi, pasarnya tidak ada. Walaupun tadi Pak Kadis menyampaikan bahwa potensi pasar khususnya di sapi potong ini, di daging sapi sangat bagus. Tapi tidak semua petani bisa akses pasar itu. Betul. Akhirnya kita Bank BJB, ada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan juga, gitu kan ya, menghadirkan optaker sebagai menjamin kepastian pasar bagi petani atau peternak. Maka di sini contohnya hadirlah Kang Dio, ya, untuk membuka pasar. Jadi atau Bapak Ibu hadirin sekalian, kita ingin menciptakan kesejahteraan petani peternak itu dengan seperti apa? Biar mereka tuh fokus dalam hal budidayanya. Yang fokus bertani ya fokus di pertaniannya, di kebunnya, di sawahnya, gitu kan ya. Peternak kayak Kang Ismail fokus ngurus ternaknya, ngurus sapinya, tidak memikirkan lagi suplai bakalan ini dari mana. Karena ini juga dari faktor penting juga nih. Iya. Tidak ada bakalan, susahnya bakalan, gitu kan. Termasuk juga konsentrat pakan, Pak. Ini dibantu sama optaker. Kang Mail mengurus mengembukan sapi, nggak usah mikirin lagi pasarnya.
ya. Ada optaker, ada Kang Dio. Jadi tinggal fokus. Saya kira nanti kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan atau peningkatan pelaku usaha baik khususnya di bidang peternakan ini sekira akan kelihatan kelihatannya Pak. Nah, untuk permodalan jangan khawatir, BJB di sini hadir dan kita sudah terbukti di beberapa segmen Pak, gitu ya. Dan kita udah punya pola, namanya pola kemitraan atau skema kemitraan. Sebetulnya Pak, fungsi bank itu cuma pembiayaan, bisa dihulur mau dihilir, tapi tanpa kita ikut memonitoring, tanpa kita ikut berperan dalam hal hulu hilirnya juga, akhirnya kan berdampak domino Pak. Makanya semenjak 2018 Bank BJB Divisi Kredit UMKM menerapkan strategi dalam hal pembiayaan, penyaluran pembiayaan itu dengan skema kemitraan, di mana tidak direpotkan lagi peternak atau petani ini harus nyari suplainya di mana, pakannya seperti apa, terus pupuk bibitnya gimana gitu kan ya. Terus nanti pas mau panen harus bingung jual kemana. Ya. Kalau jual 1 ekor saya kira bisa. Tapi kalau misalkan Kang Mail punya 5 ekor, punya 10 ekor harus dijual semua dalam satu hari, dalam satu waktu. Saya kira ini juga jadi kesulitan. Ya, jadi PR. Makanya jadi PR kan. Ya. Makanya BJB juga hadir selain dari fungsi pembiayaan, juga fungsi dari menghadirkan optaker. Jadi kita secara tidak langsung Pak Kadis ikut berperan dalam pembentukan ekosistem yang baik, gitu kan. Nah, selain itu, BJB selain fungsinya pembiayaan, kita juga sebagai informasi saja, kita mempunyai peranan dalam hal pendampingan dan edukasi bagi para pelaku usaha. Oh. Kita punya program namanya PESAT, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu. Nah, ini bisa kolaborasi baik dengan dinas, dengan UPTD Pak tadi ya, Balai Pelatihan, dengan optaker dalam hal kita mendampingi, membina atau melakukan pelatihan dalam hal meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Misalkan dengan contoh yang kita masuk dalam hal pendampingan itu bagaimana cara melakukan pencatatan usaha yang baik dan benar, pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Karena tidak sedikit Pak Kadis bahwa permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM itu satu laci Pak. Iya. Ya kan? Punten, misalkan mau rokok dari situ. Iya. Istri mau minta apa atau misalkan anak nangis dari situ juga gitu kan. Pas di akhir hari atau misalkan di pembukuan dulu ini nggak ada hasilnya. Nah kita coba ikut ngasih masukan kepada pelaku usaha untuk dalam hal pengaturan keuangan. Ini ada posnya, ini ada posnya, petani, peternak, waktu panen, misalkan ya, ini posnya buat apa. Ini juga manajemen keuangan saya kira Pak penting juga. Nah termasuk juga selain itu, kan pengen peningkatan kesejahteraan petani, peternak itu dari segi baik itu keusahanya, taraf hidupnya, termasuk di masa tuanya. Ya, BJB juga memperhatikan hal itu dengan ada program kita atau produk kita DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Jadi peternak masa tuanya bisa mendapatkan atau bisa memperoleh pensiun seperti PNS Pak, seperti ASN gitu kan ya. Dengan cara nanti peternak ini didaftarkan ke DPLK dan mensisihkan sebetulnya ya, mensisihkan dari penghasilan dari hasil panennya, penjualan ternaknya. Jadi saya kira di dalam hal pendampingan budidayanya ada, pembiayanya kita dorong gitu kan, masa tuanya juga kita coba ada program yang memang kita coba sebut pensiunannya peternak, pensiunannya petani gitu kan. Dan hal itu juga sistemnya nabung, dan ini juga bisa dimanfaatkan dari penjualan kohe. Jadi ada istilah di Jawa Barat nih Pak Kadis nih, peternakan kohe jadi pensiunan, kohe jadi tabungan, dan itu udah nyata, udah ada gitu kan ya. Di daerah Ciwidey sana Pak ya, gitu kan. Itu udah ada. Nah itu bisa diadop pola yang sudah kita jalani di segmentasi yang satu ini, kita bisa adopsi di segmen yang lain, bisa diadopsi kepada kelompok yang lain gitu kan. Makanya di sini juga jadi satu kebanggaan kita bisa berkenalan dengan Kang Dio gitu kan ya, karena kita dari mulai pola kemitraan ini dari 2018 2017 lah yang saya tahu tuh, yang saya rasakan 2017 udah kita mulai
adanya pola-pola Mulai seperti awalnya ini, ini. betul kan ya, akhirnya informasi ini menyebar, dan saya kira ini juga salah satu referral dari mitranya Bank BJB, dan inilah menjadi salah satu mitra kita juga, Kang Dio ini, CCM Farm ini menjadi salah satu mitranya Bank BJB yang berfungsi sebagai off-taker, gitu kan ya, Ya. dan memastikan hulu hilirnya. Dan kita pembiayaan ini dilakukan kepada mitra-mitranya Kang Dio, gitu kan. Nah, masalah petani dan lain sebagainya di awal di asesmen dulu sama Kang Dio, baru diserahkan kepada Bank BJB. Nah, kurang lebih seperti itu Teh. Jadi mudah-mudahan ini juga Pak Kadis bisa diterapkan atau diadop kepada kelompok yang lain, bisa, atau saya kira tidak menutup kemungkinan menciptakan Kang Dio yang lain, gitu kan ya. Karena saya kira nih Kang Dio jadi inspirasi juga Pak. Ya. Usianya masih muda, gitu ya. Usahanya udah lumayan, dan bukan hanya buat pribadi gitu kan ya, bukan hanya pribadi, tapi ini juga punya binaan, mitra binaan. Jadi bengharnya sih bagi-bagi gitu Pak. Saya kira seperti itulah kurang lebih ya. Berarti program-programnya sebenarnya bagus ya Pak. Ya. Dari mulai ada kur ya tadi, terus yang pesan. Dan yang hari tua. Ya. Sebenarnya yang hari tua juga itu termasuk lumayan ya Pak ya. Istilahnya mah kita nabung sedikit-sedikit lah, nyicil gitu ya, untuk di masa depan. Nah, dari tadi kan disinggung terus nih masalah off-taker, terus ada Kang Dio juga nih di sini. Mungkin teman-teman Cikole juga pada bingung ya, belum kenalan mungkin ya, Kang Dio ini siapa. Kang Dio ini merupakan ownernya ya dari CJM Farm. Beliau ini adalah petani milenial nih, usianya baru berapa tahun? 28, Mbak. Tuh, baru 28 tahun, tapi bisnisnya udah luar biasa gitu ya. Nah, satu penasaran nih Kang Dio, kenapa sih Kang Dio tuh tertarik untuk beternak sapi potong gitu kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Bapak Jafar Ismail. Yang terhormat dari Bank BJB, Bapak Abdul Rosid. Yang terhormat Ismail sebagai mitra saya juga. Yang terhormat teman-teman BKPP Cikole yang saya banggakan. Alhamdulillah, kalau misalnya dari cerita Mbak ya, kenapa saya tertarik Mbak? Ya. Saya udah dari dulu nyobain Mbak, dari zaman kuliah udah nyobain berbisnis ya, dari A sampai Z lah. Kalau saya udah pernah bekerja juga di tempat orang lain gitu Mbak. Nah, basicnya bukan, saya dulu basicnya jadi sarjana hukum Mbak. Kebetulan saya kuliah di Universitas Pasundan Mbak. Dulu sarjana hukum, makanya ini jadi sarjana hukum peternakan ya. Jadi sarjana hukum peternakan. Nah, saya tuh senang lihat peluang Mbak. Iya. Karena kenapa? Saya berpikir gini, para peternak sekarang tuh kan kebanyakan tuh udah sepuh-sepuh ya Mbak ya. Iya, para peternak tuh pasti sepuh aja. Nah, saya tuh ingin mencoba. Ya saya pun nggak ada basic Mbak pertamanya. Cuma saya ngelihat peluang, saya memberanikan diri. Karena kan kalau misalnya mau jadi pengusaha itu kan harus berani dulu Mbak ya. Di mana ada peluang kita harus masuk juga Mbak. Saya tidak ada basic, saya tidak ada modal Mbak. Saya 2015 saya nyoba dengan cuma 1 ekor Mbak, sampai 3 ekor saya nyoba. Ini kayaknya peternakan nih. Kalau misalnya saya coba ini enak nih kayaknya ya. Saya sebenarnya peternakan itu dari 2015 Mbak. Nyobain saya di Tasik, di Raja Pola. Ada peternak saya namanya Pak Ujang Bundi sana. Saya nyobain 2015 sampai 2018 tuh saya emang belum up ke umum Mbak. Karena saya ingin mencoba, saya selama 3 tahun sampai 4 tahun itu saya mencoba manisnya gimana, pahitnya gimana. Setelah 2019 tuh saya baru mencoba Mbak, karena saya udah ada modal gitu Mbak, 3 sampai udah punya puluhan ekor Mbak ya. Saya mencoba ini menarik juga nih di peternakan, karena tidak ada nih pemuda berternak nih Mbak. Biasanya kalau pemuda itu kan inginnya tuh usahanya yang bersih gitu ya, tidak mau bau-bauan gitu kan. Nah, spekulasi lah akhirnya saya. Spekulasi akhirnya saya coba nih kayaknya. Jadi saya pas Covid Mbak, pas Covid itu saya malah yang lain kenapa saya naik Mbak. Alhamdulillah juga 2019, nah terus dikenalin oleh BJB tuh awal 2021 ya Pak ya. Saya diangkat sama BJB 2021 dan lebih maju sekarang Mbak. Saya jadi 2019 tuh udah mulai punya 50 ekor, gitu, 60 ekor. Nah, jadi mulai ketemu BJB itu 2021 bulan Mei ya Pak ya, pas bulan puasa. 2021 bulan puasa. Jadi 7 bulan ya. Alhamdulillah dibantu sama BJB itu sangat berpengaruh banyak lah gitu. Karena saya
nyoba ternyata enak di peternakan, Mbak. Dan akhirnya kan sekarang juga saya pun ya dapat amanah juga dari BJB, Mbak. Saya diamanahkan sebagai off-taker, Mbak, gitu, sebagai avalis juga saya untuk ngebina para peternak di apa mitra-mitra saya milenial, Mbak. Ya sejarahnya gitulah, Mbak. Jadi apa ya nggak menyangka, Mbak, yang dulunya apa ya, kalau sejarahnya saya tuh, Mbak, dulu itu saya hanya apa ya, kalau orang tua kan tukang sapu dulu, Mbak. Orang tua itu tukang sapu sama udah ya tukang sapu awalnya. Jadi saya nggak nyangka kok saya sekarang di umur 28 ini kok saya jadi punya bisnis kayak gini, Mbak, gitu kan. Ya itu karena ya kalau saya tetap, Mbak, saya megang dari dulu, Mbak. Saya cuma 4 poin, Mbak. Saya kalau menjalankan sesuatu itu harus komitmen, Mbak. Saya harus amanah, saya harus jujur, dan harus fokus, Mbak. Itu doang sih, Mbak, yang gue dari dulu. Karena kalau saya nggak megang 4 komitmen itu, saya nggak 4 poin itu saya nggak bisa, makanya tidak punya modal sama sekali. Akhirnya mungkin sama rekan-rekan orang tua ya diangkat juga, dan sekarang diangkat oleh BJB sangat berpengaruh dan diangkat oleh provinsi juga ya. Terima kasih juga Pak Jafar yang ambil dan angkat saya juga gitu. Akhirnya saya pun bisa seperti ini, Mbak. Dan akhirnya kesuksesan saya itu tidak sendiri, Mbak. Saya tidak mau dinikmati sendiri gitu, Mbak. Karena saya berpikir, toh saya dulu orang susah, ternyata sekarang juga masih banyak Mbak yang banyak membutuhkan di daerah-daerah, di desa-desa tertinggal. Banyak yang berpotensi untuk beternak, Mbak. Banyak yang berpotensi untuk beternak, cuma untuk modal. Nah, saya udah pede nih, Mbak. Karena modal saya dibantu sama udah ada BJB gitu ya. Nih, Mbak. Akhirnya itu saya pede, saya bismillah aja, Mbak, nanti tulus. Toh saya diniatkan juga ibadah ya, Mbak, ya. Teman-teman peternak juga. Akhirnya sekarang saya ada 8 kabupaten kota yang udah saya bermitra. Oh, 8 kabupaten kota. Daerah mana aja itu, Kang? Daerah Pangandaran, ya, Tasik, daerah Garut, daerah Sumedang, Kabupaten Bandung, Karawang, Cirebon. Udah lumayan ya, jauh-jauh gitu. Sampai ke ujung-ujung. Alhamdulillah udah 8 kabupaten kota, dan alhamdulillah sudah berjalan semua gitu, Pak. Jadi saya senang lah, jadi keberhasilan saya itu dirasakan oleh teman-teman gitu, Mbak. Jadi saya jadi kalau saya gini, Mbak, kalau misalnya berpikirnya, kalau misalnya emang keuangan ingin maju di daerah, Mbak, kita jangan merangkul hanya atasnya saja, Mbak. Cuman kalau misalnya memang kita rangkul dari bawahnya, insya Allah kita kompak semua. Makanya saya terus saja didorong oleh BJB lah. Saya menjalankan amanah dari BJB, menjalankan amanah dari provinsi untuk menjalankan peternakan milenial ini. Saya bawa dari bawah, Mbak. Saya sampai belusukan ke sawah, kemudian juga saya masuk juga. Itu sejarahnya. Tidak ada turunan, Mbak. Orang tua saya pun ke sini tuh, ke kandang ini tuh baru awal tahun Idul Adha 2021, Mbak. Jadi saya selama 6 tahun tidak cerita ke orang tua. Gitu, kalau udah ada bisnis ini gitu. Baru gitu, karena orang tua takut lagi ini uang dari mana gitu kan. Orang tua dulu hanya kita bersih lah kalau kata kasarnya gitu. Ada maju lah gitu. Jadi saya mikir, jadi untuk para pemuda mah ya tetap semangat gitu. Juga itulah sejarah saya. Intinya harus tekun ya. Sejarah saya jelas kenapa bisa seperti ini gitu. Begitulah. Ya, menarik sih sebenarnya ya. Kalau kita denger nih ya tadi itu, berarti kan intinya harus tekun lah istilahnya gitu ya. Karena kan kadang milenial sekarang tuh ngerjain sesuatu tuh nggak sampai tuntas gitu. Jadi kalau misalnya dia gagal, ya udah dia tinggal gitu kan. Nah, mungkin biar pada nggak terlalu serius ini ya, kita juga ada kuis nih. Kebetulan kita ada 3 kuis. Nah, boleh nih yang pertama itu nanti yang benar jawabannya itu bisa mendapatkan saldo DigiCash dari Bank BJB sebesar 100.000 untuk satu orangnya. Jadi siap-siap buat para teman ternak Cikole yang lagi nonton nih di Zoom atau di YouTube gitu ya. Saya akan bacakan dulu kuisnya. Nanti jawabannya bisa langsung ditulis di komen di kolom komen. Jawaban yang pertama muncul dan benar itu pemenangnya. Jadi siap-siap langsung tulis jawabannya dan dengarkan kuisnya baik-baik. Jadi kuis yang pertama nih ya, pertanyaannya apa program dari BJB yang mendukung petani milenial? Tadi kan yang udah dijelasin ada 3 program ya. Jadi bisa sebutkan salah satu program dari BJB yang mendukung petani milenial. Untuk jawaban yang benar,
Nanti coba sama admin dari kita dicatat aja. Paling nanti tulis nomor handphone dan nomor saldo nomor digikesnya ya. Oke, baik. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kalau misalnya Kang Dio, kalau misalnya mau bermitra sama Kang Dio itu ada syarat-syarat khusus nggak? Ya terutama mungkin dari usia juga, apa harus milenial atau bisa mungkin yang sudah ini? Kalau misalnya syarat khusus sih ada, Mbak. Syarat khusus itu sangat ada, Mbak. Kalau misalnya untuk bermitra sih saya kan menyinggung apa namanya itu programnya Pak Gubernur yang ya diutamakan yang milenial. Oh, diutamakan yang milenial. Karena saya pun milenial. Tapi semua kalangan pun saya rangkul, Mbak. Syarat khususnya satu ini, Mbak. Harus sama kayak saya, harus ada 4 poin itu Mbak dipegang. Jadi asal ada kemauan, masalah modal ada Bank BJB, Mbak. Udah tenang ya. Masalah tempat, Mbak, kalau tidak punya tempat, yuk kita di sini, Mbak. Oh, bisa juga di sini. Iya. Yuk kita belajar di sini juga. Yang penting asal ada kemauan, kita komitmen, jujur, amanah dan fokus, kita rangkul, Mbak. Jadi syaratnya itu doang, Mbak. Syarat wajib 4 itu doang, Mbak. Jadi pokoknya kalau ingin peternak sama CCM Farm di sini, Mbak, tidak usah mikirin dana, mikirin tempat, itu di sini gabung gitu. Nah, kita bareng-bareng. Ada niat gitu ya kan ya. Penting ada niat, kamar-kamar nanti kita sediakan gitu kan. Mau sambil misalnya mau berlatih di sini juga silakan. Nah, itu doang sih, tidak ada satu gimana. Ya contohnya kayak ini mitra saya juga. Iya, ada Kang Ismail ya. Kang Ismail dulu kerja di saya, Mbak. Dulu pertama kerja itu Idul Adha. Awalnya Idul Adha kerja di saya, barengan. Nah, beliau memang tekun ternyata. Ini beliau tuh jurusan perhotelan, Mbak. Waduh. Bagus. Kalau ini kan Pak Japar, ini Pak Ismail. Nah, semoga saya Pak Ismail kan bisa ngikutin Pak Japar. Soalnya namanya udah dibawa-bawa Pak Japar. Jadi gitu, Pak Ismail itu dulu Idul Adha ke saya, Mbak. Dia tuh jurusan perhotelan ya, Pak Kang Ismail itu perhotelan. Umur masih muda. Kang Ismail itu umurnya 23 tahun. Oh, masih sangat muda ya. 23 tahun, tapi beliau tuh terus ke saya tuh dari Idul Adha tuh nanya, nge-WA ke saya, ada apa Kang? Saya ingin belajar. Oke, main ke sini. Tapi saya misalnya tidak ada modal, tidak ada tempat, udah main ke sini gitu kan. Karena kan niat saya ingin biar sama rata lah semua. Akhirnya Kang Ismail ternyata dalam 6 bulan ini Kang Ismail tekun nih. Oke, saya kasih 1 dulu sapi gitu. Saya kasih paruhan dulu sapi. Oh, ternyata terus tekun ya kerjanya gini. Dan sekarang Kang Ismail itu alhamdulillahnya pas ada program BJB ini Kang Ismail saya daftarkan juga ke KUR BJB. Dan sekarang Kang Ismail punya 6 ekor. Alhamdulillah. 6 ekor sapi Kang Ismail itu. Jadi sekarang jadi sarjana perhotelan sapi. Bisa sapi ya. Jadi yang dulunya cuman apa kalau perhotelan kan mungkin kan beresin kasus, sekarang ya beresin kue di belakang ini gitu. Makanya jadi jangan, kalau kata saya itu kalau bahasa saya jangan bauan. Jadi kalau untuk pemuda saya itu jangan bauan. Jadi jangan abang saya anak orang konglomerat, saya anak ini nggak mau terjadi, tapi bau-bau juga kok hasilnya manis kok. Boleh dihitung gitu. Jadi nitip ke anak-anak muda saya tuh jangan bauan lah gitu, jangan bauan. Jadi apapun itu kerjain aja, di mana ada peluang kerjain. Terus jangan mikir dulu ini gaji gimana, honornya itu mengikutin, Mbak. Jadi kita rubah mindset anak muda sekarang. Jangan ngelihat dulu honor, kita kerjakan dulu, honor itu pasti upah itu pasti nyamperin, Mbak. Gitu, Mbak. Kalau kata saya pun dulu sapi gimana nih hasilnya gimana? Bismillah aja, kalau gagal aja saya. Kalau berhasil alhamdulillah berhasil gitu, Mbak. Iya benar gitu, sih gitu. Karena pasti rata-rata yang dicari itu yang pertama penghasilannya gimana gitu kan. Betul. Nah, Kang Ismail sendiri nih bisa ketemu sama Kang Dio itu gimana awal mulanya gitu? Jadi dulu awalnya tuh saya itu lagi jadi panitia kurban tuh di rumah. Ya. Nah, terus saya cari-cari sapi, mana nih yang jualan sapi kan susah. Terus saya kesini main ke Kang Dio. Saya kira adminnya nih, saya ngobrol nih. Ternyata lama-lama, aduh ini yang punyanya ternyata. Dan jangan gitu ya. Saya kira adminnya. Terus saya ngobrol, terus dia cerita. Akhirnya ngobrol-ngobrol, saya tertarik. Kang Dio, saya tertarik nih jadi petani milenial kayaknya.
pengen ternak sapi juga dong, pengen belajar katanya. Ya udah sok main aja ke kandang katanya. Akhirnya main ke kandang, udah main ke kandang beberapa bulan. Baik, setelah main ke kandang beberapa bulan nih sama Kang Dio, baru dikasih perkenalan, dikasih pembelajaran tentang sapi kayak gitu. Setelah itu sama Kang Dio dikasih pembelajaran tentang sapi, saya dikasih peluang-peluang yang lainnya juga, termasuk permodalan. Seperti itu, permodalan. Saya berterima kasih sekali kepada Pak Rasid ya, selaku pihak dari BJB. Ya, ikut membantu untuk permodalan saya. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya terus dibimbing oleh Kang Dio, oleh Pak Kadis juga, bagaimana cara beternak sapi yang baik, sampai alhamdulillah sekarang saya punya 5 ekor. Alhamdulillah, berarti udah ada sekitar 6 bulanan ya? Iya, 6 bulan. 6 bulan, 6 ekor. Coba bayangin kalau setahun berapa ya? Baru 6 bulan aja udah 6 ekor. Kalau misalnya ingin punya sapi 1 bulan 1 ekor, main dulu ke CJM Farm. Bisa nih main dulu ke sini ya. Ngobrol-ngobrol dulu aja ya awalnya. 1 bulan 1 ekor gitu. Jadi begitulah. Jadi kitanya nggak usah mikirin gimana nanti modalnya, gimana nanti tempatnya mau di mana. Karena kalau udah ngobrol sama Kang Dio, insya Allah ya Kang ya. Insya Allah. Masalah modal, masalah tempat ada, asal niat gitu ya, asal niatnya mau. Iya. Oke, mungkin dari teman ternak Cikole ada yang ingin bertanya langsung pada para narasumber di sini. Kalau untuk pertanyaan, baik, kayaknya juga kita bisa langsung ke kuis yang kedua ya Pak. Iya. Biar pada semangat lagi, saya akan membacakan kuis yang kedua ini, karena masih ada lagi 2 kuis lagi nih. Nah, yang kedua ini, coba nanti juga masih sama ya, ditulis di kolom komen. Coba sebutkan lokasi dari CJM Farm. Coba nanti ditulis di kolom komen. Pertanyaannya, lokasi dari CJM Farm itu ada di mana? Oke, baik. Udah mulai ada pertanyaan ini apa ya? Saya coba sampaikan. Pertama itu dari Fuji Hairunisa. Saya tertarik ingin belajar dan mencoba beternak. Langkah awal untuk bisa bergabung bagaimana? Mungkin bisa langsung ke Kang Dio. Siap. Ya, halo. Siapa itu? Mbak apa Mas? Mbak ya, Mbak. Hairunisa. Hairunisa, Pak. Cewek ingin beternak, Bang. Bagus ya. Jadi dari milenial udah siap mau beternak nih gitu kan, gara-gara programnya Pak Gubernur gitu ya kan, yang diusung juga oleh Pak Kadis juga DKPP Jawa Barat kan. Nah, kalau langkah untuk mau bergabung itu sebenarnya gampang. Yang tadi saya asal ada keinginan, yuk mari nanti saya kasih kontak person saya ya. Nanti kalau enggak Kang Ismail juga bisa lah, nanti ngomong Kang Ismail kalau nggak bisa di IG. Boleh di IG CJM Farm, DM di CJM Farm. Nanti kita atur waktu, mau kapan ketemu, nanti kita barengan. Karena ini juga udah banyak nih Mbak yang ingin main ke sini tuh, Pak Kadis. Bapak udah banyak, ada 1 hari itu ada 10 orang nih yang mau yang ingin main ke sini tuh. Cuman kan gara-gara juga nih jadi keluar kota terus nih gara-gara ya alhamdulillah gara-gara semuanya lah, berkat semuanya. Jadi main ke sini nanti kita ngobrol gitu ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya asal ada keinginan dan misalnya satu paham sama saya yang 4 poin tadi, satu paham, yuk main aja ke kantor saya ke CJM Farm sini, nanti kita belajar dari awalnya bagaimana biar dari kayak contohnya Kang Ismail dari 1 sapi jadi 6 ekor, nanti saya ajarin di sini langsung. Karena kalau ngobrol gini kan mungkin kan susah mempraktekannya gitu ya. Nanti untuk Mbak Fuji Hairunisa, nanti DM aja di IG saya, kalau nggak IG saya pribadi, kalau nggak IG CJM Farm ya, boleh DM. Nanti kita ketemu ya, kita barengan sama pemuda-pemuda lainnya nih. Kita bikin acara juga nanti di sini ya. Siapa tahu Pak Kadis juga sama Bang Bejude bisa hadir juga gitu kan. Jadi kita undang para peternak di sinilah. Karena pusing pas sekarang satu hari itu 10 orang yang nge-DM Pak kan. Harus gimana gitu kan. Harus bikin video 10 juga ya. Jadi sibuk gitu ya kan dia ya. DM. Gitu. Begitulah pokoknya asal ada kemauan yuk datang ke sini. Gitu Mbak Fuji ya. Mbak Fuji nanti DM aja Mbak Fuji.
Nah, ini ada lagi nih Kang, dari Cepi Kusbianto. Siap. Saya siap main ke CJM katanya. Saya pernah DM ke Kang Dio dan saya sudah ada 1 ekor sapi Kang Dio gitu katanya. Mungkin udah di ini kali Pak. Kang Cepi, aduh saya karena kelewat kayak ada yang, tapi mulai sekarang mulai saya aktif lagi. Kang Cepi boleh, Kang Cepi nanti DM lagi Kang Cepi ya. Nanti kita belajar di sini. Kalau misalnya Kang Cepi nggak ada kandang, kita di sini juga. Kalau misalnya ada kandang, nanti kita coba ya. Kita coba usahakan bagaimana biar bertambah ya. Karena kan namanya usaha tuh ingin punya cuan kan. Kalau kata Pak Aris tuh cuan katanya gitu kan. Jadi kita kolaborasi lah, nanti DM lagi ya Kang Cepi, punten nih enggak ke balas ya gitu. Nanti kita belajar bareng-bareng biar punya tambahan sapi gitu. Terus ini ada lagi dari Wiranata. Izin bertanya, privilege apa yang dimiliki Kang Dio saat memulai bisnis? Apa dari keuangan atau link orang tua atau dan lain-lain? Yang tadi saya ceritakan ya Mas, nah, saya tuh tidak ada dari orang tua. Kalau keuangan kan udah tahu sendiri, mungkin dia nggak ada background orang konglomerat gitu kan, uang dari mana gitu nggak ada gitu. Karena gini, saya dari ya orang tua saya pun mungkin baru tahu sekarang. Saya tuh dari lulus SMP saya kerja, Mbak. Saya udah kerja cuci motor gitu, ikut jadi office boy gitu. Saya kumpulin sampai menjelang kuliah. Nah, jadi saya tuh dengan keinginan aja, karena dulunya orang nggak mampu dihina gitu kan. Cuman hinaan itu saya jadikan pacuan buat sukses, Mbak. Jadi jangan jadi hinaan itu jadi hati-hati, jangan, Mbak. Nah, saya dididik sama orang tua saya, udah biarin, namanya juga kita memang lagi di bawah, atau memang mau gimana ya, memang lagi di bawah, kita ingin naik ke atas ya nggak bisa gitu kan. Mau doa asa punya duit aja, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal gitu. Duit ya. Ada punya duit, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Kita yakin bahwa Allah tuh nggak menutup jalan umatnya gitu. Saya dari SMP, saya makanya kaget kan, saya dari SMP nyapu apa office gue itu tukang nyuci motor. Jadi dulu tuh saya pulang sekolah karena kan buat bekal besok kerja gitu kan, kerja. Nah, saya gitu kumpulin 2015 saya ketemu peternak iman, nah punya tabungan gitu Bang. Jadi keinginan saya tuh kuat, saya ingin ngebeli orang-orang yang menghina orang tua sih pertamanya gitu kan. Orang-orang yang menghina orang tua saya beli dengan kesuksesan saya gitu. Jadi oke lah, saya dengan tekad kuat, saya bisa bismillah, akhirnya ya sampai sebesar ini lah. Yang dulunya cuma mau punya uang 100.000 aja susah, sekarang mau punya uang ya lah gitu lah, punya uang alhamdulillah gitu ya Kang ya. Dengan tekad aja gitu, seperti itu Mbak. Oh, ini masih ada lagi nih Kang Dio dari Lili Iskandar. Kang Dio, saya Lili Iskandar sebagai kolonial nih. Bukan milenial tapi ini kolonial. Ingin bergabung dengan Kang Dio. Saya mau coba penggemukan sapi. Bisa bantu pemasarannya atau dibeli oleh Kang Dio? Oh, Kang Lili kolotnia, tapi jiwanya masih muda ya Kang Lili ya. Insya Allah kalau misalnya kan namanya kolaborasi itu dari berbagai macam ya. Nanti kalau misalnya boleh, nanti kalau misalnya sapinya cocok gitu kan, harganya cocok gitu, kami bantu pemasarannya. Sama kalau misalnya memang sapinya cocok nih dengan saya, entah besok 21 pun saya beli bisa gitu. Asal sapi cocok, harga cocok dan sehat gitu doang, pasti saya bantu gitu. Jadi jangan patah semangat kolotnya, tapi jiwanya milenial gitu ya Pak ya. Oke, baik, mungkin ada lagi pertanyaan. Yoni. Dari Yoni Sugiri. Berapa modal awal untuk mulai usaha penggemukan 10 ekor sapi? Kalau untuk pengemukan macam-macam ya. Nanti jadi mau sapinya dari bobot berapa gitu ya, bobot berapa, dan misalnya mau panennya berapa bulan gitu ya. Sebenarnya kalau saya tuh untuk 10 ekor sapi itu saya mulai dari 200 juta gitu, karena kan saya panennya per 3 bulan gitu kan. Cuma bisa juga 1 juta jadi 10 ekor, cuman kan dari yang kecil-kecil. Jadi berbagai macam jenis. Jadi nanti mulainya mau dari buat berapa sampai berapa, karena kan variatif ukuran sapi itu gitu. Kalau saya sih mulainya dari 200 juta untuk 10 ekor. Untuk 10 ekor itu 200 juta. 200 juta gitu, karena kan saya beli yang agak besar gitu ya. Cuman dari 100 juta pun bisa gitu. Jadi jangan harus langsung besar, jangan. Yang kecil-kecil dulu aja bisa. Begitu.
Jadi cari yang ini dulu aja, yang rendah-rendah dulu lah ya. Iya gitu. Jadi bertahap Mbak, jadi jangan langsung blek gitu. Jangan langsung ngambil yang resiko tinggi lah Iya, ya, itu betul, istilahnya. betul. Bertahap. Cara bertahap. Baik, ada lagi pertanyaan dari Pak Keryadi ya. Untuk Pak Kadis ini Pak. Pak Kadis, saya salah satu peserta PETMIL yang lolos seleksi, namun tidak ada pembidangan sapi waktu itu. Apa sekarang kami yang minat bisa dialihkan ke sapi potong karena pembidangan ayam tidak jelas progresnya sampai saat ini. Mohon bisa diarahkan jadi ke PETMIL sapi potong mungkin Pak, gimana? Ya, terima kasih Kang Jayadi. Tentu saja bisa Kang diarahkan ke Kang Dio ya. Siap. Nanti DM ke Kang Dio ya, ada CGM Kang Jayadi atau ke PIC PETMIL nanti itu untuk gimana caranya nanti kita pertemukan Kang Keryadi dengan Kang Dio. Selanjutnya nanti kalau cocok nanti bisa langsung dilanjut. Kang Keryadinya punya apakah mau magang dahulu atau apa dulu atau bagaimana begitu. Nanti tentu saja ini kan udah ada contohnya nih Kang Ismail ini dari tadinya juga cuman kenal dari pada waktu Idul Adha cuma 1 ekor, dalam keadaan ini selanjutnya bisa sampai 6 ekor. Nah ini dalam waktu 6 bulan. Tentu saja Kang Keryadi siap. Nanti disambungkan ke Kang Dio melalui PIC aja ya. PIC-nya sudah kenalkan PIC-nya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi sebenarnya saya juga penasaran nih Pak, kalau untuk program PETMIL sendiri itu ada di komoditas apa aja mungkin ya Pak? Iya. PETMIL yang awal gitu yang kita itu adanya di telur puyuh ya. Telur puyuh. Kemudian di budidaya ayam apartemen ayam. Yang sudah mulai ini adalah burung puyuh, dan sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 bulan di Biometa Green di Tanjung Sari juga, dan ini ada sebanyak 4 orang. Dan di batch 2 kita juga akan mencoba untuk membuka di Sukabumi, di daerah Sukabumi kurang lebih 9 untuk sampai 10 orang untuk peternak burung puyuh. Dan ini saya kira sudah oleh Bang BJB sudah sebagainya difasilitasi gitu ya. Dan untuk apartemen ayam ini baru selesai kepada program pemagangan. Karena sampai saat ini kandangnya itu belum siap. Beberapa kali berpindah tempat karena harus ada kesesuaian cuaca, kesesuaian lahan, kesesuaian sumber air dan sebagainya. Dan kemudian yang terpenting itu adalah izin dari lingkungan. Ya. Izin lingkungan karena itu tidak semua daerah wilayah menerima adanya peternak kandang ayam di situ di sekitar itu. Gitu. Baik. Terus Pak, saya juga pengen nanya nih Pak, kalau dari sudut pandang Bapak ini menilai Kang Dio ini seperti gimana gitu Pak? Ya, bagi saya, jadi saya dari dinas tentu saja ini merupakan mutiara yang baru ditemukan. Kata karun mungkin ya Pak. Kenapa? Karena ini program swasembada pangan itu kan selain untuk dengan perbanyakan populasi dan sebagainya, nah ini sudah dilaksanakan oleh Kang Dio. Jadi dengan sendirinya membantu pada program pemerintah. Yang kedua juga meningkatkan pendapatan para peternak sapi potong ini ya. Dengan sendirinya ini meningkatkan kesejahteraan para petani. Nah ini jadi saya sangat senang sekali bertemu Kang Dio dan ingin juga menumbuhkan atau mencetak lagi Kang Dio yang lain gitu ya. Siapa tahu nanti Kang Ismail bisa bermitra dengan yang lain atau dengan kabupaten lain. Tujuan dari program ini mungkin Bang BJB juga ini adalah supaya mereka nantinya mandiri. Kalau sekarang itu dibimbing dengan OTK dan sebagainya dengan perbankannya juga, nanti diharapkan yang ini nanti mereka sendiri Kang Dio juga terus berlanjut. Terus berlanjut. Iya.
Iya, baik. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Raisa Nurfifa. Persyaratannya apa untuk bergabung dengan CGM Farm? Persyaratannya yang tadi saya sebutin. Yang 4 poin itu ya. Itu aja persyaratannya 4 poin aja, asal ada keinginan nanti main ke sini. Ya, gitu sih persyaratannya. Jadi nggak ada syarat ada apa-apa. Nggak ada syarat khusus gitu nggak ya, ada kan syarat ya. khusus. Yang penting coba dulu main ke sini, ngobrol dulu sama Kang Dio mungkin ya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ramdan. Syarat pertama harus dipenuhi kandangnya, bagaimana tetangga yang nanyain di sini? Oh, mungkin syarat untuk kandangnya mungkin ya Kang ya. Kalau syarat kandangnya itu ya itu sih harus susah ya dijelasin karena harus sampai praktek. Udah secara ya. Jadi harus sampai praktek, caranya yang penting ada ya bersih gitu, terus ada lahan siap ngebangun, ya itu aja sih saran-saran. Jadi mendingan kalau misalnya mau ini mendingan langsung main ke sini gitu. Iya. Kalau dijelasin ini enggak ini gitu. Kurang jelas mungkin ya. Jelas gitu. Oke. Mungkin juga kalau misalnya ada yang ingin beternak sapi potong tapi masih kebingungan lahan juga bisa di sini bisa dulu di ya sini Kang ya. Boleh gitu. Jadi sambil belajar nanti kan gini. Kenapa saya nyediain tempat cukupnya lumayan sempit gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya memang yang belum punya lahan, jadi bantu juga di sini, punya sapi di sini, nanti kan hasilnya bisa dipakai bikin lahan sendiri gitu sih. Jadi jadi saya kedepannya mungkin dibantu sama Bank BJB dan disupport sama pemerintah juga Pak Kades. Jadi ingin ada pelatihan juga nanti di sini. Jadi yang ingin beternak, yuk kita sekolah di sini bareng-bareng. Magang dulu gitu magang dulu gitu, magang tapi sambil punya sapi yang di mana didorong oleh Bank BJB gitu. Saya pun gitu. Jadi kayak Pak Ismail juga kan caranya kan didorong oleh Bank BJB, akhirnya sambil bekerja sambil punya cuan gitu. Cuan. Gitu, Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Rohidin. Saya Rohidin dari Karang Taruna Desa, mau bertanya tapi berbeda topik kepada Bapak, mungkin kepada Pak Kadis mungkin ya. Apakah ada pelatihan untuk ternak ayam kampung? Oh, mungkin ini dijawabnya nanti melalui ini aja ya Pak, melalui kolom chat oleh Bapak Kepala Balai Peternakan. Lalu pertanyaan selanjutnya ada dari Pebi Dia, izin bertanya, untuk pembelian bibit sapi itu dari mana? Lalu apa yang harus diperhatikan untuk memilih bibit sapi potong yang baik? Oh, saya jawab ya. Kalau saya pembelian tuh saya punya peternakan sendiri gitu. Saya punya ini sendiri adalah di suatu tempat gitu. Jadi saya urus dari kecil, udah besar saya pindahin ke sini gitu, Mbak gitu. Jadi kalau pembelian tuh jadi saya dari kecil dari pedet, kalau bahasa sapi dari pedet udah besar dibawa ke sini gitu. Kalau untuk pembelian bibit, kalau yang saya tahu kan ya saya tahu ya Kang ya, karena kan saya bukan sarjana peternakan gitu kan, saya sarjana hukum. Kalau dari pengalaman saya kita harus cari terutama yang sehat, kedua yang kaki-kakinya kokoh, badan bagus, itu doang sih gitu. Jadi kalau untuk beli bibit saya ada peternakannya sendiri gitu. Seperti itu. Terus mungkin ini ya, saya juga penasaran nih sama Kang Ismail ya. Karena kan Kang Ismail itu backgroundnya dari perhotelan ya Kang ya. Betul. Nah, awal mula Kang Ismail ketemu sama sapi nih, mulai ngurus sapi itu gimana nih Kang? Boleh. Iya. Jadi saya tuh dulu Mbak dapat teman gitu ya, kenal sama teman. Nah dikenalin juga sama temennya lagi nih. Dia tuh punya pokoknya kayak Kang Dio aja, pokoknya sukses di dunia sapi aja. Nah saya penasaran. Selama kuliah saya di hotel, saya sehari-hari tuh kadang pulang kuliah saya searching gimana ternak sapi gitu kan, apa keuntungannya gitu kan. Terus ternyata yang tadi Pak Kadis bilang gitu kan, bahwa kebutuhan sapi di Jawa Barat tuh sangat banyak gitu kan, kebutuhannya masih ada 90% ya Pak ya. Nah di situ saya mulai makin tertarik. Habis itu saya sering baca-baca dan lain-lain, akhirnya ketemu sama Kang Dio. Awalnya sih agak kaku ya. Pasti kan, aduh kan sapi itu ternak hidup gitu ya, terus juga ukurannya juga besar.
dari mulai awal-awal ngerawat pasti masih rada kagok mungkin ya Kang ya. Terus bersih-bersih kandang, sapi sama Kang Dio. Gimana cara belajar pakan juga yang baik dan benar. Alhamdulillah, tapi semuanya diajarin sama Kang Dio. Alhamdulillah ya. Jadi asal ada kemauan. Iya. Contohnya lah, udah ada contoh ya, Maya langsung di sini gitu. Jadi kesan-pesan dari Kang Ismail sendiri bermitra sama Kang Dio itu gimana Kang? Ya alhamdulillah sih senang banget ya. Terus pesannya juga buat pemuda-pemuda yang lain, istilahnya kalau kata Kang Dio tadi jangan bawaan lah. Mau apapun juga pekerjaannya, yang penting kita mau aja dulu, ada tekadnya dulu gitu. Terus yang kuncinya yang pertama ada komitmen tadi kata Kang Dio, ada kejujuran juga dan motivasi dan selalu fokus kayak gitu. Itu aja paling pesan-pesannya buat pemuda-pemuda yang lagi nonton dan bapak-bapak semuanya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari Husni Hidayat. Mas Dio, saya Husni Hidayat mau nanya, kalau daerah Tasikmalaya bisa tidak buat ikut program ini? Ingin mengembangkan potensi daerah saya di Tasik katanya Kang. Mas Husni, oh nah, ini Mas Husni Hidayat ini kalau nggak salah sahabat saya waktu saya kerja di kantoran ini, Mas Husni Hidayat ini. Kalau nggak salah ya, Mas Husni Hidayat orang Bandung Barat kalau nggak salah. Mas Husni, kalau bisa Mas ini sangat bisa, karena saya juga ada kandang di Tasik ya Mas Husni, nanti kita ngobrol juga kapan. Nah, insya Allah kalau misalnya untuk mengembangkan di daerah, mungkin saya pun semangat, Pak Kadi semangat, dan mungkin dari pihak BJB pun ya Bapak ya semangat, karena kan kita diusung oleh Pak Gubernur kan harus meningkatkan perekonomian Jawa Barat kembali ya gitu ya, terkait petmil apalagi program petani milenial, nanti insya Allah bisa Mas Husni bisa untuk di daerah Tasik ya, daerah Tasik gitu. bisa, karena saya juga kan ada di Raja Polah kandang gitu kan. Kebetulan saya lagi bikin di kandang di Raja Polah kapasitas 1 ekor, di Garut kapasitas 1 ekor punya pribadi, nanti kita bikin kita bermitra gitu. Bisa mungkin ya nanti ketemuannya di Tasik gitu ya. Kalau maksudnya itu orang Bandung Barat, ada dekat rumah saya. Waktu itu teman kerja saya ya. Cuma saya duluan keluar gitu. Duluan memilih ke sini gitu ya. Duluan spekulasi, karena saya punya prinsip gini Mbak. Maaf nih ya, bukannya ininya, karena kunci saya gini Mbak. Punten Pak Kadi, Pak Oci, dan teman-teman yang ikut acara, komitmen saya gini, saya lebih baik kerja 18 jam buat diri sendiri hasilnya daripada kerja 8 jam buat orang lain hasilnya. Jadi gitu, saya spekulasinya kan, jadi saya lari aja, udah bismillah gitu sih Mbak. Komen yang saya tanam gitu ya Mbak ke diri saya gitu. Jadi saya memutuskan jadi pengusaha gitu. Seperti itu. Ada lagi dari Ahmad Anwar. Kalau untuk peluang beternak sapi perah atau sapi di Jawa Barat, apakah menguntungkan? Mungkin Pak Kadis ya, Pak Kadis. Terima kasih Kang Ahmad Anwar ya. Iya. Adi. Kalau melihat data Kang Adi, susu kita itu ketersediaan produksinya di Jawa Barat itu 372 ton. Sedang kebutuhan 543.000 ton. Jadi masih defisit 171.000 ton. Jadi kalau melihat dari kebutuhan masih memungkinkan untuk mengembangkan usaha sapi perah di Provinsi Jawa Barat. Tentu saja harus dekat kepada pengolahannya ya, kepada bisa bergabung dengan koperasi dan sebagainya untuk memudahkan dalam pemasaran. Itu kira sih. Jadi potensi untuk beternak sapi perah juga di Jawa Barat masih tinggi ya Pak? Iya. Masih mungkin. Baik, selanjutnya ada dari Ahmad Anwar dari Purwakarta, insya Allah dalam waktu dekat akan segera bermitra dengan BJB katanya Pak. Kang Dio sudah siap 10 pesantren santri milenial? Iya. Assalamualaikum Kiai, kebetulan Kiai Anwar ada guru saya juga ya, guru saya Kiai. Assalamualaikum, berdoa Kiai. Kiai kemarin dari BJB sudah support, sudah oke, dan insya Allah Selasa kita mulai, pakai Selasa udah kita mulai untuk 10 orang pertama ya Kiai ya. Alhamdulillah Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai, guru saya Pak Kiai. Assalamualaikum. Ajengan damang. Ajengan.
Ya, Terima kasih teman. saya kebetulan, nah ini guru saya yang bimbing saya selama ini juga gitu kan, di balik orang tua saya yang bimbing ada guru saya juga Pak Kiai Anwar gitu. Pak Kiai, insya Allah ya pesantren ini dulu ya Pak Kiai, satu pesantren dulu yang kita akan ini untuk hari Selasa Pak Kiai ya, untuk 50 ya, untuk 50 ekor ya Pak Kiai ya, insya Allah Pak Kiai kita jadikan santri ternak Pak Kiai ya. Santri milenial. Santri milenial juga ngedorong kemandirian Ya. pesantren berarti. Alhamdulillah, Gitu, betul. Ya. Alhamdulillah, jadi saya juga ngedorong anak-anak pesantren ya, santri untuk beternak. Jadi karena saya mikir ada programnya Pak Gubernur juga ya Pak Jafar ya, untuk OPOP itu pesantren dan produk. Alhamdulillah hari Selasa saya akan launching di Purwakarta dengan 10 pesantren yang akan jadikan pilot project itu dengan Kiai Haji, guru saya segala-galanya yang udah 50 ekor hari Selasa kita drop Pak Kiai ya. Ya. Doanya Pak Kiai. Lancar. Amin Pak Kiai, amin. Gitu. Nanti insya Allah pesantren-pesantren yang juga kita dorong gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi nanti launching ya hari Selasa. Hari Selasa, Ya, besok. hari Selasa besok hari Selasa. Besok hari Selasa kita udah mulai sama pesantren mohon izin Raudatul Tarbiyah. Nah, alhamdulillah. Jadi nanti di Purwakarta, misalnya untuk wilayah Purwakarta, nanti kita launching, kita pilot projectnya di pesantren. Kita juga lagi yang bangun kandang untuk kapasitas 100 ekor juga sama Pak Kiai gitu, dan di lahan pribadinya Pak Kiai juga. Gitu. Di Purwakarta ya. Di Purwakarta. Ini Selasa udah mulai. Jadi bulan depan untuk orang-orang Purwakarta, pesantren-pesantren Purwakarta ya bisa langsung lihat ke lokasi gitu. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu di Purwakartanya di daerah apa? Daerah Pleret Pak Kiai, mohon izin Pak Kiai. Iya, di daerah Riung Gunung, Pleret. Kemarin juga sangat antusias. Para pesantren-pesantren sangat antusias gitu. Oke, baik, mungkin ada pertanyaan lagi? Ada dong. Ada nih. Dari Wiranata, pertanyaan untuk perwakilan dari Bank BJB, Pak Rashid mungkin ya. Bagi petani atau peternak untuk bermitra dengan Bank BJB di program kredit apa, menggunakan jaminan di awalnya dan persyaratannya mungkin. Nah, ini sangat ini lagi Pak Kadis ya. Ya. Kang Wiranata coba saya jawab ya. Jadi bagi petani, peternak untuk bermitra dengan BJB di program kredit apa? Nah, saya kira dalam program ini khususnya kita menggunakan kredit usaha rakyat KUR itu ya. Kang Wira ya, jadi ya KUR gitu kan. Nanti jaminannya seperti apa? Nah, saya kira Pak Kadis, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang kita lihat itu kan dua sisi Pak, visible dan bankable. Visible itu layak. Usaha ini layak nggak untuk dijalani? Ada untungnya atau tidak? Kalau tidak layak, ya jangankan buat orang lain, buat pelakunya sendiri juga saya kira ini juga tidak akan ada keberlangsungan atau tidak ada keuntungan gitu kan ya. Satu sisi di situ. Nah, satu sisi lagi adalah masalah bankable. Ini biasanya yang dihadapi sama para pelaku usaha masalah persyaratan yang diminta sama perbankan. Misalnya dalam hal ini khususnya jaminan. Tapi KUR mikro itu tanpa jaminan. Nah, dengan pola kemitraan ini sisi bankable-nya kita lihat Kang Dio-nya, off-taker-nya, Pak. Makanya kita ikat kemitraan ini, kita dengan payung hukumnya kerjasama, Pak. Kita kerjasama dengan Kang Dio, BJB kerjasama dengan Kang Dio kerjasama dengan peternak, dan peternak otomatis jadi debitur kita. Makanya komitmen kita di awal adalah yang melakukan asesmen itu adalah off-taker, Pak Kadis. Jadi yang menyeleksinya itu Kang Dio. Betul. Karena masalah peternak kita nggak paham. Si A, si B ini cocok jadi peternak, layak jadi peternak, secara keilmuan di peternakannya seperti apa gitu kan ya. Ini juga yang menentukan Kang Dio. Nah, baru setelah itu data disampaikanlah sama Kang Dio ke BJB. Fotokopi KTP. Ya, dari yang tadi saya sampaikan bahwa KUR itu diakses usia 21 tahun atau sudah menikah. Gitu kan ya. Terus tidak memiliki, sedang menikmati kredit modal kerja atau kredit program lain di bank lain gitu kan ya, gitu. Nah, selanjutnya administrasi yang harus dilengkapi adalah fotokopi KTP. Kalau yang sudah berkeluarga berarti disampaikan juga, dilengkapi juga fotokopi pasangannya, baik suami maupun istri.
Yang kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, kalau yang sudah menikah itu buku nikah. Yang keempat, surat keterangan usaha Pak Kades. Nah, masalah jaminan, nah kalau kur mikro itu tanpa jaminan Pak. Sebetulnya yang dilihat itu kan adalah yang tadi visible itu. Jaminan paling utama itu adalah usahanya Pak, kegiatan usahanya. Tapi di sini juga kita bermitra dengan payungnya kerjasama dengan Kang Dio. Ini jadi salah satu solusi Pak. Apabila satu sisi yang bankable, para pelaku usaha tidak bisa memenuhi. Termasuk juga karena pola kemitraan ini teh, Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan sebagai informasi, kita bekerja sama itu dengan perusahaan mitra baik yang berbadan hukum maupun perorangan Pak. Jadi Pak Kades kalau misalkan memang di wilayahnya ada kelompok ternak dan misalkan tidak bisa ada sisi satu bankable terpenuhi, bisa jadi ada muncul lokal hero yang muncul Pak. Gitu kan ya. Tapi dengan diikat dengan suatu kerjasama. Ya. Baik itu saya sebut optakernya saja ya, optaker dengan BJB maupun optaker dengan petani. Yang tadi ada beberapa kali pertanyaan ke Kang Dio, persyaratannya apa menjadi gabung dengan CJMPAM? Nah, itulah awal perkenalan atau perkawinan Kang Dio dengan peternak. Kalau itu dinyatakan sebagai mitranya atau peternaknya Kang Dio, dan Kang Dio secara legalnya sudah bekerja sama dengan Bank BJB, itu baru direkomendasikan ke Bank BJB. Setelah itu kita melakukan penilaian secara bank teknis Pak, tetap. Gitu kan ya. Karena harus mengukur lah ya, harus terukur. Jadi contoh kayak tadi ada pertanyaan, saya coba singgung dikit ya. Berapa awal mulanya besaran pembiayaan? Gitu kan ya. Apakah 2 ekor, 3 ekor, apakah 50 juta, apakah 100 juta? Nah, itu kita sepakati sesuai dengan rencana kegiatan usaha yang sudah dibuat. Tapi ada minimalnya nggak? Minimal nominalnya mungkin berapa? Minimalnya kalau di Sapma saya kira di 50 juta lah. Iya. Jadi 50 juta udah bisa akses. Nah, itu disebutnya rencana kegiatan usaha atau RKKK atau apalah. Pak Kades ya, ada istilah-istilah lain yang terpenting ada bisnis plan-nya. Berapa kebutuhan besaran? Karena sebetulnya kalau masalah pembiayaan itu dua sisi sih. Satu masalah kemampuan gitu ya. Yang kedua masalah kebutuhan, Pak. Butuhnya berapa? Nah, kita tuh sebetulnya pihak bank atau analisa bank itu cuman coba ikut menghitungkan saja berapa kebutuhannya, berapa kemampuannya. Yang paham nih Kang Dio sama teman-teman. Betul, secara teknisnya. Kebutuhan satu peternaknya berapa? Nanti pengembaliannya kebutuhan, karena juga saya kira apapun kegiatan usahanya harus melihat ke nilai ekonomis, Pak. Percuma kalau kita melakukan suatu kegiatan usaha tanpa ada keuntungan bagi kitanya. Berarti itu tidak visible usaha itu kan? Itu. Makanya yang paling paham itu adalah Kang Dio dan teman-teman peternak. Berapa kebutuhan dari setiap peternak? Gitu kan ya. Berapa kemampuan? Contoh Kang Ismail. Kang Ismail punya 6, misalkan aksesnya berapa per 3 bulan. Nah, pembayarannya pun juga saya juga perlu disampaikan dalam pembiayaan terhadap ketahanan pangan, Pak Kades, ini pembayarannya bukan tiap bulan, tapi per panen. Oh, per panen. Betul, per panen. Karena kalau tiap bulan peternak petani mana bisa mampu. Karena dapat duitnya juga, nanti dapat penghasilannya juga setelah panen, setelah produknya terjual. Saya kira itulah. Ini juga jadi salah satu solusi di dalam baik di dalam program petani milenial maupun di program ketahanan pangan menghadirkan kita dengan cara atau pola kemitraan atau skema kemitraan. Saya kira itu. Ada lagi? Ada lagi. Ini sih masih hampir sama jawabannya mungkin ya. Cara bermitra sama Kang Dio mungkin ya gitu. Nah mungkin untuk yang terakhir nih, tadi kan saya janjinya ada 3 kuis ya Pak. Nah ini yang terakhir nih, mungkin ini agak melenceng sedikit lah pertanyaannya dari obrolan kita. Pertanyaannya ini, coba tolong sebutin nih kepanjangan dari BPPKP Cikole itu apa? Nah, ya kan, karena kan ya mungkin kita yang menyelenggarakan nih, pasti kan tahunya BPPKP, tapi nggak tahu kepanjangannya apa. Nah, buat yang tahu ini bisa langsung ditulis di kolom komen. Nanti pertanyaannya, jawaban yang benar, yang muncul pertama, nanti itu kita akan hubungi langsung. Baik, mungkin saya pengen ini aja Pak, mungkin pesan-pesan dari Pak Jafar mungkin ya,
buat para milenial ini gitu. Kira-kira apa nih Pak biar termotivasi untuk ikut beternak gitu Pak, jadi petani milenial gitu Pak? Ya, terima kasih Teh Sasa. Jadi bagi para petani atau peternak milenial yang dimanapun berada, yang ingin, terutama ini kita membicarakan masalah sapi potong. Ya, pertama ya itu tadi ditirulah 4 prinsip atau ya konsep dari Kang Gio. Pertama harus fokus, harus amanah, ya. Iya. Terus komitmen Jujur. dan jujur. Itu harus menjadi modal awal daripada terjun di bidang peternakan. Saya kira tidak hanya di peternakan, di semuanya juga harus begitu. Yang kedua, tentu saja ini peluang di bidang peternakan masih sangat besar. Jadi jangan khawatir, jangan patah semangat, begitu ya. Untuk tetap berusaha dan harus kalau di mana ada kemauan pasti ada jalan. Pasti ada Wajada. Nah, itu yang selanjutnya tentu saja cari peluang sebanyak-banyaknya, dan kita juga pemerintah tentu saja akan mencari komunitas-komunitas yang lain, contoh peternak sukses yang nanti bisa juga siapa tahu bisa bermitra seperti ini, seperti Kang Dio begitu ya. Ada yang sukses misalnya kita coba dengan kelinci yang sudah ekspor, nanti siapa tahu mau memperbanyak jumlah ekspornya, kita bisa bermitra dengan para peternak milenial. Kita sedang coba untuk nanti disatukan dengan Bank BJB tentu saja dan sebagainya. Saya kira itu jangan berputus asa. Ya, tetap semangat ya, harus tetap semangat untuk mencari pekerjaan itu banyak ya, dan tidak usah di kantoran semua begitu ya. Walaupun di tempat yang berbau ini juga ya hasilnya sama gitu ya. Nggak usah gengsi ya Pak. Nggak usah gengsi gitu ya. Bahkan dari kotoran saja bisa menghasilkan uang, bisa jadi cuan. Bisa jadi cuan. Ya baik, terima kasih kepada Pak Kadis. Mungkin dari Kang Dio ada motivasi khusus nggak Kang untuk para milenial di luar sana? Kalau untuk para milenial ya paling nitip pesan aja, singkat aja. Untuk para pemuda, para milenial maupun usaha di bidang apapun, yang belum usaha, yang sudah usaha, hanya nitip pesan, ubahlah hidup Anda mulai detik ini untuk bertaruh masa depan. Jangan ada penundaan, karena dari detik inilah kita bisa memulai semuanya. Jadi jangan ada penundaan lagi, ubahlah mulai detik ini hidup teman-teman semua, gitu aja sih. Baik, terima kasih Kang Dio. Mungkin dari BJB ada sepatah dua patah untuk para milenial gitu. Mungkin motivasi atau apa mungkin gitu Kang? Ini aja Teh, saya kira Pak Kadis apapun juga segmentasi usahanya, saya kira saya setuju. Jadi walaupun masih dari nol, tapi keinginan yang paling utama. Dan saya nitip karakter dijaga. Artian ini, kalau bank itu kita pasti lihat karakternya dulu. Karena Teh punya uang, ada mampu tapi tidak mau, percuma. Tapi harus mampu dan mau. Nah, untuk menjaga itu saya kira didorong dengan keinginan, fokus, dan bisnis plan yang baik. Ya kira kan. Terus kalau di Jawa Barat saya kira apapun usahanya Bank BJB lah solusi. Mantap lah pokoknya Pak ya. Mungkin dari Kang Ismail nih sebagai peternak milenial mungkin ya. Baik. Bagaimana motivasi untuk para milenial? Kalau dari saya sih seperti ini, untuk petani milenial atau kolonial ya tadi ada ya. Jadi ada kolonial yang mau belajar bareng-bareng, kita datang langsung aja ke CJM Farm, ada di Tanjung Sari. Kandangnya nanti kita belajar dan sharing bareng-bareng bagaimana cara beternak sapi potong sampai kita semua jadi sukses bareng-bareng saja. Baik, terima kasih Kang Ismail. Baik, mungkin kita juga masih ada saldo DigiCash nih 2 kali lagi nih. Tapi kita akan berikan untuk penanya terbaik nih.
Tadi kan udah banyak yang bertanya mungkin ya. Nanti paling sama kita dikirim lewat DM untuk yang tadi penanya-penanya terbaik itu. Ada 2 orang nih Pak, kebetulan. Nah paling kayaknya pemenangnya, ini untuk pemenang kuis. Udah ada untuk pemenang kuis yang tadi, yang pertanyaan pertama itu pertanyaan Program untuk petani milenial, program untuk petani milenial ya. Iya. Bisa tolong dibesarin. Ada dari Fitri Khotimah ya. Ya mungkin Fitri Khotimah ya yang jawaban pertama itu. Iya, Kur Pesat ada dari Fitri Khotimah. Dan untuk yang kedua dari Adi. Oke. Nanti pengumumannya nanti ya. Pengumumannya mungkin nanti kita hubungi langsung aja ya, lewat chat di Zoom atau nanti kita lewat DM di IG. Baik, mungkin kerasa juga nih Pak, waktunya udah hampir mau jam 11, udah mulai waktu Jumatan juga. Teman ternak Cikole, mungkin obrolan kita cukup sampai di sini dulu untuk di Zoom, tapi untuk di luar mungkin kita masih bisa lewat Instagram, DM Instagram atau chat di Facebook dan lain-lain. Ya baik, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Kadis, Kang Dio, Pak Rosyid dan Kang Ismail. Saya ucapkan terima kasih. Untuk saya mewakili dari seluruh panitia, memohon maaf karena tadi juga mungkin waktunya agak terlambat karena ada kesalahan teknis, dan mohon maaf juga bila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan. Jangan lupa ini untuk teman-teman ternak Cikole, untuk informasi lebih lanjut nih tentang kegiatan mungkin di DKPP atau kegiatan di Balai BPPKP sendiri, bisa langsung akses di Instagram kita, ada di @bppkp-cikole, lalu bisa juga di IG-nya DKPP, @dkpp.jabar. Lalu juga bisa juga nih, kalau misalnya yang pengen lihat lagi tayangan-tayangan kita di obrolan kita ini, bisa di YouTube kami, ada di YouTube BPPKP Cikole, bisa langsung cari aja di YouTube. Dan untuk para peserta yang telah hadir, jangan lupa untuk mengisi link presensi, ada di http://bit.ly presensi virtual. Mungkin ada, udah disampaikan juga di kolom chat, agar nantinya nih Pak, yang ngisi link ini tuh bisa dapat sertifikat juga. Jadi ya lumayan lah ya Pak. Ya paling dari kami cukup sekian. Ya. Oh pemenang. Oh ini ada pemenang, mungkin boleh dilihat dulu. Pemenangnya. Yang pertamanya siapa? Oke, untuk pertanyaan kuis nih ternyata udah ada yang di Khairunisa Harahap, lalu Wiranata juga, dan Wiranata. Dan satunya lagi dari Palili. Nanti kita coba chat juga di kolom Zoom ini. Baik, mungkin nanti kita langsung hubungi langsung aja ya lewat kolom chat. Baik, mungkin saya izin untuk mengakhiri acara ini. Terima kasih untuk teman ternak Cikole yang sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan tunggu juga acara berikutnya karena insya Allah mungkin minggu depan, minggu-minggu lainnya kita akan ngobrol lagi tentang petani milenial, tapi mungkin di komoditas lain. Ya, baik, saya Anissa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kang. Terima kasih. Tentunya sangat berdampak kepada kemajuan peternak sapi utamanya di Jawa Barat maupun Jawa Barat.
tentunya sangat berdampak kepada kemajuan peternak sapi utamanya di Jawa Barat maupun Kabupaten. Bisnis matching ini kegiatan yang sangat baik karena industri pangan adalah salah satu industri yang tidak terdampak dengan adanya pandemi. Salah satunya kita mengembangkan kur untuk pertanian peternakan untuk transformasi. Tentunya sangat berdampak kepada kemajuan peternak sapi utamanya di Jawa Barat maupun Kabupaten. Bisnis matching ini kegiatan yang sangat baik karena industri pangan adalah salah satu industri yang tidak terdampak dengan adanya pandemi. Salah satunya kita Bank BJB, membangun Indonesia, memahami negeri. Bank BJB, membangun Indonesia, memahami negeri.